Kembali di Breaking News pemirsa, dampak gempa yang berpusat di Kabupaten Garut berdampak besar. Lantas bagaimana langkah pemerintah pusat pasca gempa? Dan sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi. Selamat sore Pak Muhadjir. Selamat sore Mas Bermana. Ya Pak Muhadjir, terima kasih atas waktu Anda di Breaking News iNews. Pak Muhadjir, ini kan kayaknya masih ada kendala-kendala Pak di lapangan terkait dengan ambulans dan juga obat-obatan. Bagaimana pemerintah pusat ini kemudian menangani kendala-kendala di lapangan, Pak? Kendalanya bukan jumlah ya. Kalau ketersediaan ambulan dan obat-obatan insya Allah sudah lengkap. Masalahnya adalah di distribusinya. Ya. Karena di kabupaten mana di Pak Bupati Cianjur itu sudah memberikan ambulan setiap desa. Sehingga kalau ketersediaan ambulan insya Allah aman saja, tidak ada masalah. Hanya distribusinya, dan hari ini kita sudah mencoba untuk melengkapi perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan. Tadi saya sudah dapat laporan dari Pak Bupati Cianjur bahwa hari ini Pak Bupati telah mengumpulkan kepala-kepala desa dan camat dari daerah terdampak. Dan mereka ditugasi untuk memastikan bahwa semua fasilitas, kebutuhan sehari-hari, semua warga harus tersalurkan kepada semua warga. Dan tadi setelah rapat selesai, yang dipimpin Pak Bupati langsung, mereka langsung dibawahi itu. Kebutuhan-kebutuhannya semua dibawa dan nanti diminta untuk mendistribusikan sendiri di desanya, dibantu oleh Babim Kamtipmas dan Babinsa. Ya, Pak Muhadjir tadi ada sebutkan bahwa kendalanya sebenarnya di distribusi dari ambulans dan juga mungkin ada kendala juga Pak di distribusi bantuan-bantuan ini. Apakah memang akses jalannya yang menjadi kendala atau yang lain Pak? Akses jalan iya, tapi juga sudah diselesaikan, termasuk jalan nasional sudah dibuka kan. Kemudian jalan kabupaten yang kemarin juga terputus juga sudah dibuka. Ada 2 jembatan yang semula putus juga sudah ditangani oleh Kementerian PUPR. Saya rasa soal waktu saja sih, karena memang ini kan baru hari kedua ya setelah bencana. Mudah-mudahan setelah ini semuanya nanti akan bisa lebih kita perbaiki. Dan tentu saja masukan-masukan dari media ini sangat penting untuk kita jadikan umpan balik di mana letaknya yang kurang dan apa kebutuhannya nanti segera kita penuhi berkat laporan dari teman-teman dari media. Ya, Pak Muhadjir, kami juga mendapat kabar bahwa di lapangan ini banyak sekali korban luka yang mengalami patah tulang. Apakah sudah ada koordinasi dengan Menkes mungkin Pak terkait dengan hal ini Pak? Sudah, kemarin sudah dikirim tambahan 6 dokter spesialis bedah ortopedi. Kemudian dari MDMC, dari Muhammadiyah 1 orang. Dan kemudian kemarin baru Hasan Sadikin yang bisa untuk melakukan operasi bedah tulang. Hari ini saya sudah dilapori Rumah Sakit Bayangkara juga sudah bisa menangani operasi bedah tulang. Baik, Pak Muhadjir, ini selain korban-korban patah tulang, tentunya mayoritas korban gempa ini adalah anak-anak yang kemudian bisa mengalami trauma dan juga bahkan putus sekolah, Pak Muhadjir. Ini bagaimana langkah-langkah dari pemerintah pusat, Pak? Itu Kemensos sejak kemarin sudah bergerak, saya sudah turun lapangan sendiri cek itu. Mereka sudah melakukan trauma healing kepada anak-anak, bahkan juga orang tua, karena orang tua juga banyak yang mengalami trauma, dan di backup oleh Kementerian Kesehatan, dan sekarang koordinasinya di bawah Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya terus melakukan koordinasi, mudah-mudahan sekarang koordinasinya semakin baiklah untuk penanganan ini. Karena ini kan perlu jangka panjang ya, untuk mengembalikan kondisi psikis mereka yang terdampak ini. Ya, Pak Muhadjir, informasinya dari pemerintah ini menyiapkan ada dana 26,5 miliar ya Pak ya untuk membantu korban gempa Cianjur. Ini alokasinya detailnya untuk apa saja Pak, 26,5 miliar ini Pak? 26, miliar itu asalnya 5 miliar dari dana siap pakai yang ada di Kementerian Desa, yang ada di kabupaten ya. Kemudian ada dana
20 miliar itu dari pemerintah provinsi, kemudian dari BNPB itu dana yang sifatnya elastis nanti masih mudah untuk dinaikkan kalau memang dibutuhkan. Itu sudah disiapkan 500 juta itu untuk biaya backup untuk kebutuhan konsumsi dan yang 1,5 miliar untuk biaya operasional. Tak di samping itu tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan supaya dana desa yang di dalam peraturannya itu 40% bisa digunakan untuk bansos, itu nanti bisa digunakan juga untuk membackup untuk penanganan bencana ini. Jadi 40% dana desa itu bisa digunakan untuk bansos dan bahkan kalau bencana itu harus diprioritaskan untuk penanggulangan bencana. Baik, tadi banyak sekali ya Pak ya alokasi yang disampaikan ataupun diberikan oleh beberapa pihak tapi untuk alokasinya Pak, apakah puluhan miliar itu juga termasuk untuk perbaikan rumah atau ini hanya fokus untuk bantuan sosial saja Pak? Oh tidak, jadi nanti untuk perbaikan itu kan tahapnya nanti Mas Bram. Jadi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu nanti dananya akan disalurkan melalui BNPB dari dana pusat, itu diambilkan dari BUN, dari dana dari Ibu Menteri Keuangan. Oke, jadi berarti tidak ada kaitan dengan dana provinsi, dananya berarti berbeda ya Pak ya dengan dana untuk yang sekarang keluar untuk pembangunan lagi nanti berbeda ya Pak ya? Oh ya, berbeda. Sekarang ini dananya hanya untuk tanggap bencana. Oke, baik. Kalau untuk ini Pak, ya, terkait rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonstruksi, ya terkait dengan rekonstruksi ini, dananya dari pemerintah sudah ada angkanya Pak? Kan berapa yang akan dibenahi belum ada, ya nanti kita ikuti. Pokoknya dananya ada dan siap itu. Kita sekarang tinggal sesuai apakah pemerintah kabupaten dan provinsi segera mematuhi perintah dari Bapak Presiden kemarin, yaitu supaya dilakukan secara simultan antara tanggap bencana dengan rehab rekon. Artinya mulai sekarang ini rumah-rumah yang bermasalah, yang kerusak itu harus sudah didata, karena nanti segera diverifikasi sehingga ketika tahap tanggap ini sudah selesai, itu kita bisa langsung segera masuk ke tahap rehab rekon sehingga tidak bertele-tele, tidak membuat para korban ini menderita terlalu lama. Ini sangat tergantung kepada kinerja dari pemerintah kabupaten, karena dialah yang akan yang bertanggung jawab mendata, menginventarisasi, mendata, kemudian setelah itu nanti diverifikasi oleh Kementerian PUPR dan tim dari lintas kementerian, termasuk BNPB. Baru kemudian nanti dipastikan mana yang ringan, yang sedang, yang berat, mana yang rusak. Dan kemudian alokasinya kemarin Pak Presiden sudah menyebut yang ringan 10 juta, yang sedang 20 juta, 25 juta, dan yang berat 50 juta. Dan itu pun kalau masyarakat merasa ingin lebih sempurna pembangunannya, dia boleh menambah. Dan kita juga berupaya nanti ada CSR yang ikut menambah, sehingga nilainya bisa lebih, sehingga nanti standar pembangunan rehabilitasi ini, rekonstruksi ini mengikuti apa yang diarahkan Pak Presiden, yaitu harus mulai standar keamanan bencana. Baik, kalau untuk targetnya masuk ke tahap rekonstruksi ini, kira-kira dari Menko PMK sudah memberikan target tertentu Pak untuk pemerintah daerah Pak? Mestinya 1 bulan sudah cukup terlalu lama lah untuk tahap tanggap bencana ini, sehingga kita segera merehab dan memasuki tahap rehab dan rekonstruksi itu. Baik, Pak Muhadjir, kalau untuk sarana dan juga prasarana yang rusak ini juga akan masuk di tahap rekonstruksi nanti Pak untuk perbaikannya sendiri Pak? Oh iya, ini yang kita prioritaskan sebetulnya kan hanya fasilitas umum, terutama untuk akses ya, dari jalan itu harus kita prioritaskan. Setelah itu nanti kita juga ketika kita mulai menangani rumah-rumah milik masyarakat, itu kita akan membenahi fasilitas umum termasuk sarana sekolah, pendidikan madrasah, termasuk sekolah, dan kemudian masjid, tempat-tempat fasilitas umum yang lain, itu akan ditangani dan itu semua nanti ada skema bantuannya. Dan ditangani oleh KL yang Kementerian Teknis terkait. Kalau madrasah dan diniyah, itu nanti di bawah koordinasi Kemenak, sedangkan yang sekolah nanti di bawah Kemendikbudristek. Baik, Pak Hari ini saya sudah koordinasi, ya, silakan, Kemenko PMK sudah berkoordinasi, misalnya sekarang sudah ada data jumlah pesantren yang mengalami kerusakan, mulai ringan sampai berat itu sekitar 30. Untuk data sekolah ini sedang kami tunggu dari Kemendikbudristek.
Baik, jadi selain jalan dan juga fasilitas sekolah, juga rumah menjadi fokus dari Menko PMK juga ya Pak ya untuk bisa segera diperbaiki. Kemudian Pak Muhadjir, kembali ke masalah penanganan korban Pak. Ini untuk rumah sakit yang selama ini sudah menjadi rujukan, ini apakah sudah mencukupi atau masih dibutuhkan dibuka rumah sakit darurat Pak untuk sementara ini? Jadi saya ingin tegaskan ya, kalau kemarin di dalam media TV termasuk di news TV itu ada pasien yang berada di luar rumah sakit, itu bukan rumah sakitnya penuh, tetapi memang rumah sakit umum daerah itu banyak yang retak sehingga pasiennya ditaruh keluar, termasuk pasien yang terdampak bencana ini. Sekarang ini untuk rumah sakit umum daerah itu tidak merawat pasien, tetapi hanya untuk observasi. Nanti kalau hasil observasinya sudah selesai, itu dirujuk ke rumah sakit tertentu, termasuk rumah sakit rujukan utama. Seperti di Hasan Sadikin, tadi juga sudah saya sampaikan, untuk bedah ortopedi, sekarang rumah sakit Bayangkara juga sudah siap, dan bantuan tenaga spesialis bedah ortopedi sudah berdatangan dari bantuan dari Kementerian Kesehatan maupun dari MDMC. Mungkin juga nanti rumah sakit swasta yang lain akan rame-rame juga akan mengirim tenaganya. Oke, Pak Muhadjir, untuk tenaga kesehatan juga tidak ada kendala ya Pak ya? Semuanya mencukupi atau masih ada butuh beberapa tenaga kesehatan di titik-titik tertentu yang mungkin lebih terpencil Pak? Sepanjang laporan yang ke saya, untuk tenaga medis sudah sangat cukup, hanya memang soal distribusi tadi. Tetapi hari ini sudah bisa dipastikan sudah tidak ada lagi desa yang terisolir, semua bisa diakses. Baik, Pak Muhadjir, disampaikan oleh Anda beberapa waktu lalu ini bahwa target untuk evakuasi korban tertimbun itu kemarin ya Pak ya. Untuk saat ini sudah ada data ataupun dipastikan bahwa semua korban tertimbun sudah bisa dievakuasi Pak? Atau masih ada yang tertimbun hingga saat ini? Hari ini kan Basarnas itu mentarget 4 titik. Dan sudah ada laporannya berapa jenazah yang sudah diketemukan. Tetapi kita kan ada sepakatan nanti akan diumumkan oleh BNPB melalui posko jam 15 ya, jam 17 ya. Jadi tunggu sabar sebentar lagi nanti berapa jumlahnya akan diumumkan. Baik, Pak Muhadjir, untuk tadi ya, memang saya fokus dari yang Anda sampaikan bahwa memang terkendala memang terkait dengan distribusi ini Pak. Jadi untuk daerah-daerah yang memang masih terpencil hingga saat ini susah untuk dijangkau, ini daerah-daerah mana saja Pak yang menurut data dari Menko PMK maupun laporan dari rekan-rekan di lapangan Pak? Saya tidak memiliki data yang cukup, tapi kemarin ada 2 desa yang memang betul-betul sulit untuk dijangkau, karena itu kemarin untuk mensuplai atau ya untuk mensuplai kebutuhan itu melalui helikopter. Dan sekarang kan disediakan ada 2 helikopter di sana yang siap untuk dioperasikan. Dari BNPB 1 dan dari Basarnas 1. Dan hari ini tadi saya sudah dapat laporan dari staf Kemenko PMK yang ada di lapangan, sudah tidak ada lagi desa yang terkendala. Kalau ada kesulitan itu mungkin perlu waktu saja perjalanan. Karena itu tadi langkah Pak Bupati menurut saya sudah tepat. Jadi kepala desa yang berdampak diundang semua, berikut camatnya. Dan kemudian diperintah supaya tidak boleh ada warga yang ngeluh tidak mendapatkan rangsuman, termasuk tenda. Ya, karena itu nanti tadi kepala desa setelah rapat dibekali semua yang dibutuhkan itu disuruh bawa dan disuruh nyalurkan ke warganya. Mudah-mudahan ini terobosan yang mempercepat tadi itu kendala itu. Dan ini tadi Pak Ruben dari staf khusus Kemensos juga sudah di perjalanan membawa 30 terpal untuk nanti mengganti tenda-tenda yang kurang layak yang dibangun di beberapa tempat oleh warga sendiri yang mereka yang enggan meninggalkan lokasi rumahnya itu. Dan ada 5 tenda keluarga, ditambah 5 tenda keluarga. Jadi ada 30 terpal tenda dan ada 5 tenda keluarga khusus nanti akan dibagi-bagi untuk mereka yang tidak mau dibawa untuk dipusatkan di satu tempat penampungan itu. Baik, tentunya warga yang ada di sana bisa menghubungi siapa nih Pak untuk pertama kali misalnya membutuhkan bantuan ataupun data-data korban, karena kalau mereka harus ke pusat pemerintahan di Kabupaten Cianjur tentunya cukup jauh dan tidak semuanya bisa menjangkau. Kemana yang paling dekat mereka bisa menghubungi maupun
mendapatkan bantuan, Pak? Apakah hanya di kepala desa atau ada posko yang lebih besar yang disediakan, Pak? Di masing-masing desa itu tadi itu sudah posko, ada posko desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa bersama Bambim Kamtipmas dan Babinsa, ya. Kemudian di tingkat kecamatan juga ada posko kecamatan yang dipimpin langsung oleh camat. Di situ ada Danramil, ada Kapolsek. Kemudian di posko di tingkat pusat itu ditempatkan di kantor pendopo Kabupaten Cianjur yang langsung di bawah Pak Danrem kalau nggak salah. Kemarin Pak Kepala BNPB minta supaya Danrem yang langsung memimpin. Jadi berjenjang dan tidak perlu prosedural. Kalau memang yang bisa dihubungi pusat ya langsung aja minta ke pusat. Nanti pusat juga akan ngedrop langsung. Pokoknya ini tidak ada jenjang-jenjangan. Yang penting semakin cepat dilayani mereka yang butuh semakin baik. Jadi bisa dipastikan masyarakat bisa mendapat bantuan dengan mudah, tidak harus dengan prosedur yang rumit ya Pak ya, untuk segera mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Baik, terima kasih Betul. Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore Pak Muhadjir.